Yo halo minasan, piye kabare lur? Semoga baik-baik saja. Sebelumnya aku udah bikin video alur cerita Demon Slayer Season 2, khususnya mengenai Entertainment District Arc secara lengkap. Kali ini, aku akan kembali membahas anime Demon Slayer, lebih tepatnya mengenai masa lalu dari antagonis utama di arc tersebut, yaitu Taki dan Gyutaro alias Iblis Bulan Atas nomor 6. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta bantuannya buat membangun channel ini dengan cara tekan tombol like and subscribe bagi yang belum. Kalau udah, tanpa nunggu lama-lama lagi, yuk kita langsung mulai pembahasannya menuju ke TKP. Serangan kombinasi Inosuke dan Shinizu serta Tanjiro berhasil menebas kepala Taki dan Gyutaro secara bersamaan. Di saat-saat terakhir, Gyutaro dan Taki malah ribut saling menyalahkan satu sama lain. Meski sebenarnya mereka adalah kakak adik sejak menjadi manusia. Sebagai seorang siskon, Tanjiro tentunya mencoba menasihati mereka. Karena bagi Tanjiro, ikatan persaudaraan nggak boleh terpisahkan. Ceramah no Jutsu yang mungkin Tanjiro pinjam dari Naruto membuat Gyutaro dan Taki mulai mengingat kenangan di masa lalu. Gyutaro teringat kalau nama adiknya yang asli adalah Ume, bukan Taki. Meskipun keduanya nggak bisa disebut sebagai nama yang baik. Ume sendiri adalah nama penyakit yang diderita ibunya dulu. Bertahun-tahun yang lalu, Gyutaro lahir sebagai kasta terendah di distrik lokalisasi. Sebelum Gyutaro lahir, ibunya berulang kali mencoba bundir. Dan setelah terlahir, ibunya malah mencoba membunuh Gyutaro karena dianggap sebagai beban. Kondisi ekonomi adalah alasan kenapa ibunya berani bertindak yang benar-benar nggak waras. Meski dengan kondisi seperti ini, Gyutaro tetap mencoba bertahan hidup dengan tubuh lemahnya karena kekurangan nutrisi. Di Jepang zaman Gyutaro hidup, khususnya di daerah lokalisasi, yang namanya penampilan adalah segalanya. Gyutaro yang memiliki wajah jelek, otomatis menjadi bahan olokan warga. Mereka menyebut Gyutaro dengan berbagai macam cacian dan makian. Gyutaro sampai merasa kalau semua kata kasar yang ada di dunia diciptakan buat menghina dirinya. Siksaan ibunya mungkin adalah penyebab kenapa wajah Gyutaro menjadi rusak. Ketika berada di titik terendahnya, Gyutaro seringkali memakan binatang liar buat menahan rasa lapar. Dia juga nggak punya yang namanya teman. Seperti yang ditinggalkan pelanggan, Gyutaro dijadikan sebagai mainan. Tapi, ada sesuatu yang mungkin berubah ketika Ume lahir. Sejak lahir hingga remaja, Ume tumbuh menjadi gadis yang cantik dan mempesona. Gyutaro awalnya merasa kalau keberadaan Ume mungkin bisa meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tapi, terjadi hal yang nggak diinginkan, yaitu ketika Ume berumur 13 tahun. Saat itu, Ume menusuk mata seorang samurai menggunakan tusuk rambut sampai buta. Samurai yang nggak terima lalu mengikat dan membakar Ume hidup-hidup. Gyutaro waktu itu nggak ada di tempat kejadian. Dan ketika datang, Gyutaro udah sangat terlambat. Tubuh Ume udah terbakar hingga kosong, meski masih bisa bernafas. Gyutaro tentunya sangat histeris melihat kondisi Ume. Entah sedang berdoa atau apa, Gyutaro lalu berteriak dan memohon agar tubuh adiknya bisa kembali normal. Tiba-tiba, ada seseorang yang menebas punggung Gyutaro. Dia adalah seorang samurai yang matanya dibuat buta oleh Ume. Samurai tersebut ditemani oleh perempuan yang mungkin pemilik salah satu rumah melati. Kedatangan mereka menghampiri Gyutaro adalah untuk membunuhnya. Meski secara fisik sangat lemah, tapi Gyutaro punya keahlian dalam bertarung. Dia berhasil menebas samurai dan perempuan yang mencoba membunuhnya. Setelah itu, Gyutaro lalu mencoba mencari pertolongan buat Ume yang sedang dalam kondisi kritis. Meski sebenarnya, dia tahu kemanapun dia pergi mencari pertolongan, gak ada seorang pun yang mau menolongnya. Lagi-lagi, karena penampilan fisik Gyutaro membuat semua orang merasa jijik hanya untuk menatap Gyutaro. Kenyataan-kenyataan tersebut membuat Gyutaro merasa kalau hidup itu nggak adil. Dia merasa hidupnya selalu berisi kesialan. Sesaat sebelum nyawa Ume benar-benar hilang, ada seseorang yang menghampiri dirinya. Dia adalah Douma, salah satu dari iblis bawahan Muzan. Di waktu ini, peringkat Douma adalah iblis bulan atas nomor 6. Nantinya, dia bakal naik menjadi iblis bulan atas nomor 2. Douma lalu menawarkan Gyutaro dan Ume darah iblis. Jika mampu bertahan dari darah iblis yang diberikan, Ume yang sedang dalam kondisi kritis pun bisa hidup kembali. Tapi dengan catatan, mereka yang menerima darah iblis bakal hidup menjadi iblis sampai mati. Singkatnya, Gyutaro menerima tawaran Douma. Dan setelah bertahun-tahun mengabdi kepada Muzan, Gyutaro dan Taki alias Ume diangkat oleh Muzan menjadi iblis bulan atas peringkat 6. Di dalam sebuah pertarungan, mereka lalu dikalahkan oleh Demon Slayer. Di akhir hidupnya, Gyutaro nggak menyesal udah berubah menjadi iblis. Satu-satunya penyesalan dalam hidup Gyutaro adalah Ume. Bukan menyesal karena punya adik seperti Ume,
melainkan menyesal kenapa Ume yang berbeda darinya dilahirkan di tempat yang sama sepertinya. Seandainya Ume lahir di tempat yang lebih baik, dengan keluarga yang lebih baik, Gyutaro merasa kalau Ume pasti menjadi gadis normal yang baik. Gyutaro juga menyesal karena udah mengajarkan hal-hal buruk kepada Ume. Ambillah sebelum kau diambil, lalu tagihlah. Kalimat tersebut adalah kata-kata yang Gyutaro ajarkan kepada Ume saat masih menjadi manusia. Gyutaro berpikir mungkin karena itulah sifat Ume berubah dari gadis lugu menjadi orang yang sombong dan angkuh. Setelah merasakan penyesalan, Gyutaro tiba-tiba berada di ruang kosong. Gyutaro menebak kalau tempat ini mungkin adalah neraka. Saat itu Ume datang menghampirinya dengan penempelan fisik ketika masih menjadi manusia. Gyutaro lalu mencoba pergi dan gak membolehkan Ume mengikutinya. Gyutaro gak pingin adiknya jadi lebih sial kalau tetap berada di dekatnya. Tapi Ume gak mau menuruti perintah kakaknya. Dia tetap bersikeras mengikuti kemanapun Gyutaro pergi, termasuk ke neraka sekalipun. Perkataan Ume membuat Gyutaro teringat dengan janji yang dia buat di masa lalu dengan Ume. Janji untuk selalu bersama, karena ketika bersama, mereka akan jauh lebih kuat. Setelah teringat dengan janji tersebut, Gyutaro menerima Ume dan menggendongnya. Akhirnya, ikatan persaudaraan yang sempat renggang bisa rekat kembali. Mereka pun perlahan mulai menghilang di dunia nyata dan jiwanya pergi ke alam lain. Begitulah kisah masa lalu iblis bulan atas, Gyutaro, dan Daki. Bagaimana respon Muzan atas kematian Gyutaro dan Daki? Untuk mengetahuinya, mari kita berpindah ke benteng dimensi tanpa batas, tempat biasanya para iblis bawahan Muzan berkumpul. Saat ini di benteng dimensi tanpa batas, udah ada iblis bulan atas dari nomor 1 sampai 5. Mereka adalah Gyoko, Hetengu, Akaza, Douma, dan Kokushibo. Dan tentunya udah ada Muzan di tempat tersebut. Muzan berkata kalau Gyutaro udah mati, yang artinya salah satu iblis bulan atas berkurang. Mendengar perkataan Muzan, Douma meminta maaf kepadanya. Soalnya Douma lah yang udah mengenalkan Gyutaro pada Muzan. Muzan lalu berkata kalau dia sebenarnya udah menduga Gyutaro bakalan kalah. Kecuali kalau Gyutaro bertarung sendirian, tanpa adanya Ume alias Daki. Adanya Ume membuat Gyutaro nggak menghilangkan sisi manusianya secara penuh. Yang mana sisi manusia adalah kelemahan iblis. Tentunya mereka berkumpul bukan hanya untuk membahas mengenai Gyutaro aja, tapi ada hal lain yang ingin Muzan bahas, yaitu mengenai bunga spider lily biru. Selama ratusan tahun, bawahannya masih belum bisa menemukan keberadaannya. Hal tersebut tentunya membuat Muzan kesal dan merasa keberadaan iblis bawahannya nggak berguna. Di saat itu, Gyoko tiba-tiba berkata kalau dirinya punya informasi yang penting buat Muzan. Singkatnya, Muzan memerintahkan Gyoko dan ditemani oleh Heitengu pergi untuk memastikan informasinya. Tempat tujuan Gyoko dan Heitengu pergi nantinya bakal menjadi pertempuran besar yang juga melibatkan pilar Demon Slayer. Tapi aku nggak membahasnya di video ini, mungkin next time. Yap, begitulah video singkatku mengenai masa lalu iblis bulan atas, Gyutaro dan Daki, serta sedikit kilasan dari Demon Slayer arc selanjutnya, yaitu Swordsmith Arc. Terima kasih udah menonton, tekan like jika kalian suka pembahasannya. Jangan lupa juga buat subscribe agar aku jadi lebih semangat dalam bikin videonya. Terakhir, my name is D, and bye. いい加減にしてください。思ってた、恐れてた、だけどあれ、なんか違うかも。千里の道も一歩から、石のように硬いそんな意志で、地にも積めれば山となでしこ、死ぬ気で、いや死ぬ気で。ふわふわり、ふわふわる、あなたが名前を呼ぶ、それだけで宙へ浮かぶ。